Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustiara dari kelas BKI 3A NIM 20010033. Adapun pembuatan video ini untuk melengkapi tugas dari mata kuliah kesehatan mental, di mana menjelaskan salah satu materi yang telah dipaparkan oleh kelompok lain. Di sini saya mengambil materi yang berjudul hubungan interpersonal, di mana hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antar pribadi dengan pribadi yang lain. Nah, hakikat dari hubungan interpersonal adalah bahwa ketika komunikasi bukan hanya menyampaikan isi pesan, tetapi juga menentukan kadar hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal terbentuk ketika proses pengolahan pesan baik verbal maupun nonverbal secara timbal balik terjadi. Dalam hal ini dinamakan komunikasi interpersonal. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis hubungan interpersonal. Yang pertama, berdasarkan jumlah individu, di mana terbagi menjadi dua, yaitu hubungan dyad atau hubungan antara dua individu. Yang kedua, hubungan triad atau hubungan antara tiga orang. Yang kedua, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, seperti hubungan tugas, di mana tujuan menyelesaikan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan oleh individu sendirian. Selanjutnya yaitu hubungan sosial, di mana hubungan yang tidak terbentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan sesuatu. Yang ketiga, berdasarkan jangka waktu, di mana ada dua, yaitu hubungan jangka pendek dan hubungan jangka panjang. Yang keempat, berdasarkan tingkat kedalaman atau keintiman. Selanjutnya yaitu perkembangan dari hubungan interpersonal. Yang pertama, inisiasi, di mana tahap ini paling awal. Yang kedua, eksplorasi, di mana mulai dijajaki potensi yang ada dalam setiap individu, serta dipelajari kemungkinan-kemungkinan yang ada dari suatu hubungan. Yang ketiga, intensifikasi, di mana individu memutuskan baik secara verbal maupun nonverbal di mana hubungan dilakukan atau tidak. Yang keempat, formalitas, di mana individu bersama mengembangkan simbol-simbol, pola-pola dan komunikasi yang disukai kebiasaan. Yang kelima, redefinisi, yaitu individu tidak dapat menghindarkan diri dari perubahan. Yang keenam, deteriorasi, yaitu kemunduran atau melemahnya suatu hubungan dan terkadang itu tidak disadari oleh orang yang terlibat dalam hubungan tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal. Yang pertama, tingkat hubungan dan konteks pola yang berkembang akan berbeda pada tingkat komunikasi yang biasa dengan yang intim. Yang kedua, kebutuhan interpersonal dengan gaya komunikasi. Yang keempat, kekuasaan. Yang kelima, kekuasaan. Yang kelima, konflik. Adapun tiga faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola komunikasi dalam hubungan interpersonal. Yang pertama, percaya. Yang kedua, sikap suportif. Yang ketiga, sikap terbuka. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada materi hubungan interpersonal yang telah dipaparkan oleh teman-teman kelompok dari kelompok yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.